Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku, senang banget bisa kesempatan ini melayani, memuji Tuhan bersama-sama dan berdoa. In Jesus name, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, amin. Anugerah-Mu besar, melimpah bagi kami. Ya, puji Tuhan, pujian ini memberkati semua kita. Bersama Bapa kita ditolong, kita disertai. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup ini, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri, ku sendiri. Kekuatanku hanya dalam Engkau, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu angkat dua tangan dan katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagi kami. Siapa yang percaya dalam hidup kita anugerah Bapa melimpah-limpah? Saya percaya. Maka saya angkat tangan bersyukur dan berkata bersama-sama, bersama Bapa kami lewati semua dalam pertolongan-Mu yang ajaib. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar melimpah, melimpah, limpah, limpah, limpah bagimu dan bagiku, bagi semua kita yang percaya kepadanya. In Jesus' name. Sama-sama kita katakan amin. Dan tetap percaya dalam segala hal, pertolongan Tuhan pasti datang di dalam kehidupan kita yang berharap dan berdoa kepadanya. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap percaya, tetap berdoa, tetap berdoa. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Makasih Tuhan Yesus. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Saat kita melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap berharap, tetap berdoa, tetap percaya Tuhan pasti datang menolong kita. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap berharap Tuhan selalu ada dan menolongmu. Amin. Amin. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Makasih Bapak Melki. Surya bersinar di Tondano, dan di mana setiap Bapak Ibu yang percaya, doakan kota di mana kau tinggal. Jadilah berkat mulai dari doa-doa kita, perkataan kita, teladan hidup, dan pelayanan. Nama Tuhan dipermuliakan. Surya pasti bersinar. Amin. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Amin. Tuhan setia, Tuhan nyata, Tuhan ada, tak tinggalkanmu. Hore! Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau ada, Engkau hadir, Engkau nyata, dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita yang disertai Tuhan
belajar untuk terus bertekun. Bertekun, ketekunan kita pasti akan menimbulkan tahan uji dan menguatkan kita. Dan kita akan melihat buah-buah iman dari ketekunan yang kita lakukan, kerjakan hari-hari ini. Sampai mana waktu batasnya tiba, Tuhan panggil kita pulang ke pangkuan Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap pemirsa sekalian. Sabda firman ini menjadi makanan rohani, menu surgawi bagi seluruh pemirsa sekalian. Time for Bible. Bapak Ibu yang terkasih, ya, Pastor sapa dulu. Shalom semuanya yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di grup doa WhatsApp lewat audio, dan juga grup doa di Telegram lewat audio. Grup doa ini IBM, I Believe Miracle. Dan puji Tuhan, banyak yang ditolong Tuhan. Pelayanan ini Pastor nyadar sangat sederhana, namun dalam berkat Tuhan, dari mulut ke mulut banyak kesaksian, sehingga puji syukur, istilah zaman now, viral, tapi sebetulnya ya jadi berkat lah bagi banyak orang. Sehingga meskipun hari ini lewat live streaming, lewat form doa, itu tidak mengurangi kasih dan kuasa Tuhan untuk menolong kita yang berdoa in Jesus name. Mari saudara-saudara, kita mau hari-hari ini kita bertekun, hidup dalam ketekunan, ya. Beberapa bagian firman Tuhan kita akan mendengarkan. Yang pertama, Pastor akan membaca dari Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36, ya. Pastor akan membacakan sabda firman Tuhan hari ini. Yang pertama-tama dari Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus Christ. Amen. Selamat mendengarkan kitab suci dari Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu, Bapak Ibu sekalian terkasih, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Kepercayaan kepada iman dalam Tuhan Yesus. Sabda firman-Nya, ketika engkau percaya, jangan lepaskan kepercayaanmu. Meskipun ada badai, ada pergumulan, ada tantangan. Karena besar upah yang menantinya. Amin. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Saya juga, Bapak Ibu juga. Kalau para nabi, contoh misalnya kita melihat kehidupannya Ayub. Ayub memerlukan ketekunan. Itu dicatat di dalam Yakobus pasal yang kelima. Bagaimana contohlah kehidupan mereka. Ayub saleh, iya. Hidup benar, iya. Apakah luput dari tantangan hidup? Tidak. Tapi ketekunannya. Apakah Tuhan lupa untuk mendengarkan atau mengingat akan ketekunannya? Tidak. Tuhan itu setia. Sebab itu kita bersama-sama memerlukan ketekunan. Supaya apa? Supaya sesudah melakukan kehendak Bapa, kamu, kita, saya, Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, memperoleh apa yang dijanjikan itu. Imanmu tidak boleh menjadi layu, sekalipun di sekelilingmu engkau ada di taman yang mati. Tetap tekun, tetap percaya, tetap setia, sekalipun
engkau belum bisa melihat bagaimana akhirnya nanti. Tetapi setiap ketekunan, Bapak Ibu sekalian, tekun-tekun berdoa, tekun-tekun membaca firman Tuhan, tekun-tekun menyembah Tuhan. Ya, tekun-tekun juga ikut doa pagi seperti ini. Karena kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, maka kita akan merasa perlu dengan namanya kehidupan doa. Orang-orang yang tekun pasti membuahkan hasil. Orang yang tekun di dalam imannya, di dalam berdoa, di dalam percaya, maka dia seperti sedang menabur benih. Dan suatu hari benih dari ketekunan itu akan dia tuai. Belajar setia sekalipun kita tidak sempurna. Apa yang Tuhan percayakan hari ini, belajar setia kerjakan sekalipun kita bukanlah makhluk Tuhan yang sempurna. Tapi jangan lupakan hal ini. Kita menyembah pribadi yang sempurna, maka oleh kasih karunia-Nya kita dimampukan, dilayakkan, dibenarkan, dikuduskan, disucikan, diurapi, bahkan dipakainya menjadi saksinya di muka bumi ini. Tantangan tetap ada, seperti Ayub. Ayub juga sudah hidupnya benar, tapi tantangan tetap ada. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, tantangan tetap ada. Kecuali kita sudah pulang di surga sudah tidak ada tantangan. Tapi apapun, barangkali Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, belajar tekun untuk percaya, tekun untuk berdoa, tekun setia kepada Tuhan. Dalam ketekunan kita perlu kesabaran. Karena kesabaran itu, ketekunan itu nanti akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Amin, amin. Seperti dicatat dalam Roma pasal 5 ayat yang keempat. Kita maju sekarang Bapak Ibu. Roma pasal 5 ayat yang keempat. Firman Tuhan pun menegaskan kepada kita dalam Roma pasal 5 ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji, apabila seseorang sudah disebut tahan uji, maka orang itu akan tetap berpengharapan sekalipun nampaknya tidak ada harapan. Karena harapan itu bukan datang dari luar, tapi harapan datang dari dalam hatimu. Hati yang bertekun, hati yang tahan uji, dia akan tetap punya pengharapan. Ada satu kisah di mana suatu hari ada seorang yang makan di sebuah kaki lima, ya, sederhana. Ketika dia pesan makanan, melihat sosok yang menjual di kaki lima itu adalah seorang yang pernah sukses. Maka bertanyalah dalam hatinya, orang yang pernah sesukses dia sekarang membuka usaha kaki lima yang sederhana. Untuk menjawab penasarannya, maka bertanyalah orang ini kepada pedagang kaki lima ini. Maaf bertanya, betulkah Bapak adalah ini yang kami tahu orang yang sukses? Bagaimana perusahaan-perusahaan raksasa Bapak? Karena sekarang Bapak sedang membuka warung kaki lima.
Lalu Bapak ini bercerita, iya, semuanya habis ditipu orang, atau paling tidak bahasanya itulah berputar. Dan mungkin saat ini saya ada di roda bagian bawah. Lalu orang ini bertanya kembali, bagaimana Bapak tetap kuat waktu Bapak ada di roda bagian atas dan sekarang ada di roda putaran bagian bawah? Maka jawab Bapak ini, saya tetap kuat karena di dalam saya masih ada harapan. Saya tetap bertekun. Dan kalau Tuhan kasih umur yang panjang, suatu hari saya bisa ada kembali di roda bagian atas. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan kasih umur panjang. Tapi paling tidak dia belajar untuk bertekun dan bertanggung jawab apa yang dipercayakan hari-hari hidupnya. Dia tetap berpengharapan. Banyak orang saat ini punya segalanya menurut kacamata dunia atau orang-orang sesamanya. Tapi satu, ketika pergumulan datang, penyakit datang, kelemahan datang, vonis dokter datang, dia kehilangan pengharapan. Saat manusia kehilangan pengharapan, sekalipun dia masih punya segalanya, sebetulnya dia sudah mati. Sebaliknya, mungkin bagi kebanyakan orang, Bapak ini sudah tidak punya apa-apa karena dia ada di roda putaran bawah. Tapi ternyata dia masih memiliki pengharapan. Artinya apa? Remanya apa? Ketika barangkali secara kasat mata engkau sudah tidak punya apa-apa, dinilai oleh orang lain, tetapi selama engkau memiliki pengharapan, maka sebetulnya engkau masih punya segala-galanya. Sebaliknya lagi, engkau nampaknya punya segala-galanya, tapi apabila engkau sudah tidak memiliki harapan, maka engkau sudah mati sebelum waktunya. Roma 5 ayat yang keempat mengingatkan kita, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin, amin. Saat semuanya kelihatan tidak baik, jangan padamkan pengharapanmu. Saat semuanya baik-baik saja, tetap pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Langit bumi akan berlalu, tapi Tuhan Yesus tetap tinggal selama-lamanya dalam kerajaannya. Semua akan berlalu. Tidak ada yang kekal. Hanya roh ini yang kekal. Roh ini yang kekal. Roh ini yang kekal. Amin. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Tadi Pastor mulai buka dengan mengingatkan, mengajak kita tekun ketika menghadapi pergumulan hidup di seputar dunia yang fana ini. Sekarang poin penting Pastor mau sajikan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian, untuk sama-sama kita renungkan bagian ini. Ketika suatu hari Pastor Andy meninggal dunia, saya
merindukan dan saya memikirkan dan saya mempersiapkan, ya Tuhan tolong. Buah pekerjaan iman ini terus memberkati jiwa-jiwa, pelayanan kesembuhan, pelayanan penginjilan, pelayanan pekerjaan Tuhan tetap jalan. Saya mempersiapkan buah pekerjaan iman. Kalau Bapak Ibu tanam benih di kebun, misalnya benih durian, ya, maka nanti kita akan mulai membayangkan nanti akan tumbuh pohon durian. Pastor Andy mempersiapkan buah pekerjaan iman. Apakah hanya Pastor Andy? Sebaiknya semua orang percaya. Waktu kita meninggal dunia, kita juga persiapkan dong hari ini buah pekerjaan iman. Mulai dari hal kecil, hal terdekat anak-anak kita. Pelayanan, kalau Tuhan percaya, lebih berdampak buat bagi banyak orang dan akan meneruskan bagi pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan tolong. Benih akan tumbuh dan berbuah. Amin. Maka Pastor juga tetap bertekun mengerjakan pekerjaan iman, dan Pastor percaya dalam Tuhan tidak ada sia-sia. Nanti akan bertumbuh, berbuah, berakar, dan menghasilkan buah tetap. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 mengajarkan kita hal ini. Pastor baca ya. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Amin. Kalau kita sudah meninggal, apakah ada yang mengatakan ini? Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Ini satu contoh dari buah pelayanan, pemberitaan, atau ketekunan seorang hamba Tuhan. Seorang rasul bernama Paulus. Saya rindu. Dan Pastor share ini. Bapak Ibu juga memiliki kerinduan. Selama kita masih punya kesempatan hari ini hidup, mari kita menabur benih pelayanan. Dan suatu hari yang hidup akan meninggal. Dan waktu meninggal, biarlah buah pekerjaan iman ini tetap hidup. Waktu kita meninggal, kira-kira apa yang diingat ya? Kalau Bapak Ibu meninggal, apa yang diingat ya? Mulai pikirkan hal ini. Sebagai hamba Tuhan, Pastor mengingatkan dan mengajak kita sama-sama. Pikirkan buah pekerjaan iman. Sudah ketemu, sudah direnungkan, sudah terbuka, ada pencerahan, mulai tekunin. Semisal Bapak Ibu sebagai orang tua hari ini tekun doa pagi. Nanti itu akan terus turun kepada anak-anak. Ada gembala yang kuat banget doa pagi. Maka lihat generasi berikutnya. Mereka akan suka namanya doa pagi. Buah ketekunan iman. Melayani Tuhan adalah kesukaanku. Amin.
Melayani Tuhan adalah kegiranganku. Melayani Tuhan adalah canduku. Maksudnya saya ketagihan melayani pekerjaan Tuhan. Satu hari tidak melayani, rasanya ada yang kosong. Buah pekerjaan iman. Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, kata firman Tuhan, usaha kasihmu. KASIH, kasih. Orang Kristen bukan cuma sekedar bisa bicara tentang kasih, tetapi hendaklah mereka hidup di dalam kasih. Biarlah kasih itu terang benderang dan dapat dirasakan oleh orang-orang hidup di sekitarnya. Usahakanlah kasihmu dan ketekunanmu, pengharapanmu, si ketekunan. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita tekuni hari-hari ini? Tekun kerja, bagus. Tekun sekolah, bagus. Tekun di dalam hobi, ya. Misalnya anak muda ada yang hobinya dance. Anak muda ada yang hobinya sekarang olahraga basket gitu. Itu bagus. Pertajam. Tapi jangan lupa juga, usahakanlah, karena kita adalah manusia rohani, usahakanlah juga tentang pekerjaan imanmu. Tekun beribadah, itu bagus banget. Hari ini, hari Sabat, saudara-saudara yang gereja di Advent, datanglah gereja, menyembah Tuhan. Besok hari Minggu, Bapak Ibu, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, sebagian besar, beribadah. Datanglah beribadah. Pastor juga akan beribadah. Di mana tempatnya? Ya, pastor akan datang di tempat di mana bisa ibadah. Kalau di tempat kami belum mendapat rekom. Satu ayat lagi ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Satu lagi, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang terkasih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saat kita usahakan kasih, tidak selalu mulus. Saat kita bertekun, tidak selalu mudah. Tantangan-tantangan ada. Saat kita melakukan kebaikan juga, Bapak Ibu, bukan berarti semua langsung instan berbuah kebaikan. Ada prosesnya. Tetapi apabila kita bertahan dalam pencobaan, disebut sebuah kebahagiaan. Karena apa? Karena apabila sudah tahan uji, inilah goalnya Pastor Andy dan goal kita orang percaya. Goal saya bukan rumah mewah di dunia. Tujuan saya bukan mansion house, bukan juga lahan yang berhektar-hektar. Bukan. Tujuan saya adalah menerima mahkota surgawi yang dijanjikan Bapa kepada saya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, apakah mau sekarang juga mengikuti tujuan ilahi ini? Tujuan kita bukan dunia ini. Kebahagiaan kita bukanlah fasilitas-fasilitas dunia ini. Langit, bumi, dan seisinya akan berlalu. Tujuanku hari ini mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bertekun. Suatu hari kelak saya menerima mahkota surgawi. Anak-anak, istri terkasih, semua dalam kerajaan Bapa. Orang-orang yang saya kasihi, kerabat-kerabat, Bapak Ibu, jiwa-jiwa yang pastor layani, semua mendapatkan bagian kekekalan di kerajaan surga. Dan oleh kemurahan Tuhan, kita belajar tekun hari-hari ini. Belajar tekun. Ketekunan perlu kesabaran. Tekun.
Pikirkan buah-buah pekerjaan iman kita. Jangan cuma tekun mengejar dunia. Jangan hanya tekun hanya membangun perusahaan-perusahaanmu. Apalah artinya orang punya seisi dunia ini? Apa artinya saudara punya perusahaan raksasa, tapi engkau terhilang dari kekekalan? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, tetap sabar, tetap bertekun, tetap tersenyum sekalipun ada pencobaan. Sebab apabila ia sudah bersabar, ia tahan uji, ia akan menerima mahkota yang dijanjikan Bapa barang siapa yang mengasihi dia. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Apa yang kami alami hari ini, kami tetap percaya, tetap tersenyum, tetap berdoa, tetap bertekun. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum. Tetap tersenyum, tetap bertekun. Tetap bertekun. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Diberkatilah setiap pemirsa sekalian. Benih firman ini tertabur di hati yang tersubur bagi setiap kekasih Tuhan ini. Setiap kami pulih dan menjadi pribadi anak-anak-Mu Bapa yang bertekun. Karena bertekun di dalam Engkau, tetap percaya adalah sebuah kebahagiaan. Ketika kami belajar bertekun, kami sedang menjadikan diri kami tahan uji, dan Bapa senang akan hal itu. Suatu hari mahkota kita akan terima in Jesus name. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap bertekun, tetap bertekun, tetap setia, tetap setia. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Amin, amin. Dan setiap pemirsa yang sudah mendapatkan firman ini, yuk kita bersuka cita, karena saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang nanti masuk surga menerima mahkota surgawi yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Tekun dalam banyak hal, bekerja, studi, olahraga, hobi-hobi kita, puji Tuhan. Tapi jangan lupa, usahakan kasihmu bertekun untuk buah pekerjaan imanmu. Perkenalkan kepada lebih banyak orang tentang siapa Tuhan Yesus. Barangkali dengan pelayanan kita yang tekun, berhasil membawa jiwa-jiwa untuk dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan. In Jesus name. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya kami terima, kekuatan yang baru, dan buah-buah ketekunan terus kami kerjakan sampai menutup mata Tuhan panggil pulang ke surga. Amin. Sola fide, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Dadah.